Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Nanda Sagita dan rekan saya Kuni Nuriana. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan presentasi pada mata kuliah Tafsir Ayat Ahkam dengan judul Faridatul Haji fil Islam. Jangan lupa disimak ya. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama, ada dalil dalam Al-Quran. Dalilnya ada dari surat Al-Imran ayat 96 sampai 97 yang berbunyi, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Membahas tentang at-tahlil al-lafzi. Setelah mengetahui dalil yang tadi surah Al-Imran ayat 96 sampai 97, kita akan membahas kata-kata yang terdapat dalam dalil tersebut. Yang pertama akan kita bahas yaitu awwala baitin. Al-muradu bihi awwalu baitin lil ibadah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal masjidil haram thumma baitul maqdis. Nah, jadi yang disebut dengan awwalu baitin itu maksudnya adalah rumah yang pertama kali dipergunakan untuk ibadah, yaitu Baitul Haram. Nah, Nabi pernah mengatakan setelah beliau ditanya mengenai masjid yang pertama kali dibangun untuk manusia, kemudian beliau menjawab yaitu Masjidil Haram, kemudian Baitul Maqdis. Kata selanjutnya ada Bakkah. Bakkah huwa ismun li Makkah fatusamma Makkata wa Bakkata min babil ibdal. Jadi yang dimaksud dengan Bakkah adalah nama lain dari kota Mekah. Penamaan Mekah dengan Bakkah masuk dalam kategori ibdal. Selanjutnya ada Mubarakan. Mubarakan artinya adalah al-barakah, ma'naha az-ziyadah wa kasratul khair. Jadi yang dimaksud dengan Mubarakan itu artinya berkah, yang artinya secara bahasa adalah az-ziyadah wa kasratul khair, atau pertambahan dan kebaikannya bertambah banyak. Kemudian selanjutnya ada wa hudan lil alamin. Hudan masdar bermakna al-hidayah. Jadi huda adalah masdar yang maknanya itu adalah hidayah. Wal muradu anna hadzal bait al-'atiq huwa masdarul hidayah wan nur li jami'il khalq. Jadi yang dimaksud dengan hudan lil alamin ini adalah bahwasanya Baitul Haram dia adalah pusat adanya hidayah dan cahaya untuk seluruh makhluk di bumi ini. Seperti itu. Kemudian ada maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim huwa al-hajar alladhi qama 'alaihi Ibrahim 'alaihi salam hina irtafa'a min al-Ka'bah wa kana fihi athru qadamihi. Nah, jadi yang dimaksud dengan maqam Ibrahim adalah hajar atau batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau meninggikan bangunan Ka'bah. Yang di sana terdapat bekas telapak kaki beliau. Namun ada juga yang mengatakan bahwasanya yang disebut dengan maqam Ibrahim itu adalah juga tempat yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk beribadah. Hal itu disampaikan oleh Mujahid. Namun kemudian Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya bahwasanya yang disebut dengan maqam Ibrahim itu adalah seluruh kawasan di Masjidil Haram. Seperti itu. Nah, kemudian ada kata aminah, ay ya'manu ala nafsihi wa malihi. Jadi kata aminah itu berarti jiwa dan hartanya aman. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada sabila. Maknanya adalah istita'atus sabil ila syai' imkanil wusul ilaihi. Jadi yang dimaksud dengan sabila ini adalah kemampuan melakukan perjalanan menuju tempat yang dituju yang memungkinkan besarnya ia akan sampai pada tujuan. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya ada al-ma'na al-ijmali, yaitu makna secara global. Oke, makna secara globalnya itu tentang apa sih maksudnya dari ayat 96
96 dan 97 dari surat Ali Imran ini yang dibahas tentang apa? Dan di sini poin pertama ada innal ka'bah awwala baitin min buyutil ibadah wada'a ma'a badan nasi banahu Ibrahim wa waladahu Ismail. Jadi bahwasanya Ka'bah adalah awwalu bait, tempat yang pertama kali min buyutil ibadah dari tempat peribadatan yang diperuntukkan untuk manusia itu beribadah, yang mana dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail. Terus poin yang kedua adalah laisa fil ardi mawdi'un banahu al-anbiya aqdam minhu. Jadi nggak ada tempat lain di bumi yang dibangun oleh Nabi yang lebih tua daripada Baitul Haram. Kemudian yang poin yang ketiga, qad addadallahu lahu al-mazaya li hadzal bait. Jadi Allah telah memberikan banyak kelebihan atau keutamaan untuk Baitul Haram ini. Di antaranya, awwalul masjid wa qiblatul anbiya wa huwa baladul amni wal istiqrar. Jadi di antaranya adalah dia adalah masjid yang pertama kali, kemudian kiblatnya para anbiya, kemudian dia adalah negeri yang aman wal istiqrar dan merdeka. Kemudian yang keempat ada fihi al-ayat al-bayanat. Di dalam Bait al-Haram ini terdapat banyak ayat-ayat Allah ya, ayat-ayat kekuasaan Allah. Di antaranya ada Safa, kemudian ada Marwah, kemudian ada Zamzam, ada Hatim, kemudian ada Hajar al-Aswad, wa ghairuha, dan masih banyak yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya tempat ini sangat Allah istimewakan dengan adanya banyak mukjizat seperti adanya Safa, Marwah, Zamzam, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kelima, khassallahu azza wa jalla bi khasa'isa faj'alahu markazal hidayah wan nubuwwah wa farada an-nas al-hajj ilayhi. Kemudian Allah mengkhususkan dengan menjadikan Baitul Haram ini sebagai pusat adanya hidayah. Artinya di situ di Baitul Haram itu pusatnya orang mendapatkan hidayah, karena di sanalah tempat Nabi Muhammad SAW beliau lahir dan sebarang Islam ada di sana. Wa farada an-nas al-hajj ilayhi. Kemudian Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada seluruh umat muslim di dunia ini untuk melaksanakan haji, yang mana haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Seperti itu. Baiklah, kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu ada sabab an-nuzul, sebab turunnya ayat ke-96 dan ke-97 dari surat Al-Imran tadi. Nah, dikatakan bahwa Zakara al-Qurtubi fi tafsirihi an Mujahid annahu qala tafakhara al-muslimuna wal yahud. Jadi dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau mengatakan dari Mujahid bahwasanya beliau berkata, tafakhara al-muslimuna wal yahud. Orang-orang muslim dan orang-orang Yahudi saling menyombongkan diri. Faqalat al-yahud Baitul Maqdis afdal wa a'zamu min al-Ka'bah li'annahu mahajirul anbiya wa fil ardil muqaddasah. Orang-orang Yahudi berkata, Baitul Maqdis lebih utama dari Ka'bah karena ia adalah tempat para nabi, di samping dia berada di tanah suci. Jadi orang-orang Yahudi mereka sangat membanggakan Baitul Maqdis dan mengatakan bahwa Baitul Maqdis itu lebih utama daripada Baitul Haram karena di sanalah tempat para nabi, kemudian juga di sana adalah tempat yang disucikan. Karena Baitul Maqdis itu ada di Palestina dan Palestina itu dikatakan sebagai kota yang suci. Namun kemudian orang-orang muslim berkata, Balil Ka'bah afdal. Ka'bah lebih utama daripada Baitul Maqdis. Orang-orang muslim berkata demikian. Fa'anzalallahu hadhihi ayat. Kemudian diturunkanlah ayat ini untuk menegaskan bahwasanya Baitul Haram adalah awwal baitin yang sangat Allah muliakan. Baik, yang selanjutnya yaitu al-ahkamus syar'iyyah. Al-hukmul awal, hukmul jani fil haram. Hukum tindak kriminal di Masjidil Haram. Para ulama fikih sepakat
orang yang melakukan tindak kriminal di tanah haram harus dikisos, baik itu pembunuhan ataupun bukan pembunuhan. Alasannya karena tindakan kriminal itu berarti menodai kesucian tanah haram. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang orang yang melakukan kejahatan di luar tanah haram. Kemudian ia masuk ke tanah haram. Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi dan Hambali. Orang yang melakukan suatu tindakan kejahatan yang menyebabkan ia harus dihukum, kemudian ia masuk ke tanah haram, maka ia harus dilindungi. Karena firman Allah yang mengatakan, "Wa ma dakhalahu kana amina." Barang siapa yang masuk, maka amanlah dia. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang diambil oleh mazhab Hanafi, jika seorang melakukan tindak kejahatan di tanah halal, kemudian ia masuk ke tanah haram, maka tidak boleh dikisos. Akan tetapi, ia tidak boleh diajak sebagai kawan duduk, tidak boleh diajak berjual beli, dan tidak boleh diajak berbicara hingga ia sendiri keluar dari tanah haram itu, barulah setelah itu ia dikisos. Kemudian pendapat kedua, menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, orang yang melakukan tindak kejahatan di luar tanah haram lalu masuk ke tanah haram, maka dia tetap dikisos, baik masalah pembunuhan ataupun yang lainnya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah menyuruh membunuh orang musyrik di tanah haram. Bahkan seperti yang diriwayatkan mengenai kisah Ibnul Khattal, beliau bersabda, "Uqtuluhu walau ra'aitumuhu muta'alliqan bi astaril Ka'bah." Bunuhlah dia, sekalipun kamu lihat dia sedang bergantung di kelambu Ka'bah. Dan beliau pun bersabda, "Innal haram la yajiru 'asiyan wala faran bi kharbah wala faran bidam." Sesungguhnya tanah haram bukan menjadi tempat memberi perlindungan kepada orang yang durhaka dan bukan menjadi tempat pelarian bagi orang yang membunuh. Menurut penulis, pendapat kedua inilah yang lebih tepat, karena seandainya mengambil pendapat yang pertama, niscaya akan menjadikan tanah haram itu sebagai tempat berkumpulnya para penjahat. Bahkan, keamanannya pun akan lebih terganggu. Selanjutnya yaitu al-hukmus tsani, hukmul hajjil faqir wal 'abdi. Hukum haji bagi orang miskin dan hamba sahaya. Orang miskin tidak diwajibkan menunaikan ibadah haji karena memang ia tidak mampu dari segi biaya. Akan tetapi, apabila ia menunaikannya, maka kewajiban haji itu pun akan gugur. Demikian menurut ijma' ulama. Adapun hamba sahaya, apabila ia menunaikan ibadah haji, maka ada dua pendapat. Yang pertama, menurut Abu Hanifah, hajinya itu jatuh sunnah dan ia wajib haji lagi apabila sudah dimerdekakan. Sebab statusnya itu seperti seorang anak kecil yang belum balik. Sedangkan anak yang belum balik, apabila ia menunaikan ibadah haji, maka ia wajib haji lagi jika sudah balik. Begitu juga halnya dengan hamba sahaya, apabila sudah haji, kemudian ia dimerdekakan, maka dia pun wajib haji lagi. Sedangkan pendapat yang kedua, menurut Imam Syafi'i, haji itu sudah cukup dan memadai. Hal tersebut dikiaskan dengan orang miskin tadi. Alasannya, haji itu sama dengan menghadiri sholat Jumat yang tidak wajib bagi hamba sahaya. Akan tetapi, kalau hamba sahaya itu menunaikan sholat Jumat, maka gugurlah kewajiban sholat zuhurnya. Begitu halnya dengan haji, apabila ia telah menunaikannya, maka telah gugur kewajibannya. Namun pendapat ini sangat lemah, sebab sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi, seorang pemuka mazhab Syafi'i, tidaklah sama dengan apa yang disebutkan tadi. Yang benar seperti yang ia katakan, sesungguhnya mazhab Syafi'i berpendapat seorang hamba sahaya
apabila ihram haji kemudian dimerdekakan sebelum wukuf Arafah, maka hajinya itu sudah memenuhi sebagai haji Islam. Hal tersebut berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Adapun apabila dimerdekakannya itu setelah haji, maka hajinya tidaklah mencukupi. Yaitu al-hukmus tsalis, syurutu wujubil haji. Hukum yang ketiga, syarat wajibnya haji. Syarat wajibnya haji itu ada 5. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua yaitu berakal sehat, yang ketiga yaitu baligh, yang keempat mampu, dan yang kelima itu adanya mahram bagi seorang perempuan. Ketiga syarat yang pertama, Islam, berakal sehat, dan baligh, tidak hanya berlaku bagi masalah haji, bahkan berlaku juga untuk semua kewajiban agama seperti sholat, puasa, dan lainnya. Adapun syarat yang keempat yaitu mampu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil di atas, yaitu barang siapa yang mampu pergi ke sana, yang juga dipertegas oleh sunnah Nabi, bahwa yang disebut mampu ialah adanya bekal dan kendaraan. Dalam hadis diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memiliki perbekalan dan ada kendaraan yang dapat mengangkutnya ke Baitullah, lalu dia tidak menunaikan ibadah haji, maka tidak ada yang menjadi beban melainkan dia akan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, dan karena Allah diwajibkan haji ke Baitullah atas manusia, yaitu bagi siapa yang mampu pergi ke sana. Al-Jassas mengungkapkan, mampu yang dimaksud dalam ayat tersebut tidak terbatas pada bekal dan kendaraan, sebab seorang yang sedang sakit, lagi ketakutan, dan seorang yang berusia lanjut tidak dapat duduk dengan tenang di atas kendaraan, dan orang yang sakit berkepanjangan, bahkan semua orang yang tidak mungkin dapat ke Baitullah dapat digolongkan sebagai orang yang tidak mampu, kendati ia memiliki bekal dan kendaraan. Ini menunjukkan yang dimaksud oleh Nabi SAW mampu adalah adanya bekal dan kendaraan itu, bukan syarat maksimal. Tetapi apa yang dimaksud oleh Nabi SAW itu adalah untuk membatalkan anggapan orang bahwa orang yang bisa pergi haji tidak mempunyai bekal dan kendaraan berarti dia wajib. Sebab Rasulullah SAW sendiri pernah menjelaskan bahwa kepastian wajibnya haji itu khusus adanya kendaraan, bukan dengan berjalan kaki. Adapun syarat yang kelima yaitu adanya mahram bagi seorang perempuan. Sebagian ulama fikih berpendapat adanya mahram adalah syarat mutlak bagi wajibnya haji seorang perempuan. Mazhab Hanafi mengatakan, sesuai dengan dalil Rasulullah SAW, tidak halal seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berpergian lebih dari 3 hari, kecuali bersama mahramnya atau suaminya. Hadis ini bersifat umum, mencakup semua bepergian, baik bepergian biasa ataupun pergi haji. Kemudian pendapat selanjutnya, pendapat Imam Syafi'i dan Hambali, haji wajib tidak diharuskan ditemani mahram, asalkan keamanan perempuan itu terjamin. Misalnya, haji massal bersama beberapa orang perempuan. Adapun kalau hajinya itu haji sunnah, maka harus ditemani mahramnya. Pendapat ini dibantah dengan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, yang menegaskan bahwa perempuan tidak wajib haji kecuali harus ditemani oleh mahram dan suaminya, karena adanya mahram itu dipandang sebagai syarat wajib haji bagi seorang perempuan, dan kiranya pendapat inilah yang mendekati kebenaran.
Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan jazakumullahu khair atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.